Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai konflik dan juga efek atau manfaat dari konflik dari mata kuliah praktik komunikasi dan negosiasi. Slide selanjutnya. Jadi di slide pertama, apa itu konflik? Jadi konflik itu pertentangan yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Jadi konflik itu terjadi antara dua atau lebih pihak yang saling memperjuangkan pendapatnya mereka masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Jadi biasanya di dalam konflik ini terdapat perbedaan, mungkin karena mereka berbeda pendapat, terus karena terdapat memang dari sananya terdapat pertentangan sebelumnya. Selanjutnya di slide kedua ada efek dari konflik. Jadi efek dari konflik itu perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci dan saling curiga. Nah di sini di efek konflik ini ada 3 respon. Yang pertama ada respon psikologi, respon perilaku dan juga respon fisiologi. Nah respon psikologi ini lebih ke mentalnya mereka. Yang pertama di respon psikologi ada ketidakpuasan akan hal lain. Jadi di sini pelaku konflik merasa tidak puas akan hal lain. Terus yang kedua ada kurangnya minat dalam bekerja. Jadi di pelaku konflik ini setiap bekerja dia merasa kurang minat, merasa malas-malasan. Terus yang ketiga ada ketidakpuasan kerja. Dia selalu merasa tidak puas akan hasil kerjanya. Terus selanjutnya ada merasa terasingkan dari orang lain. Jadi misalnya di tengah keramaian di organisasi itu dia selalu merasa terasingkan, merasa sendiri. Terus yang terakhir ada frustasi. Yang kedua ada respon perilaku. Yang pertama merokok secara berlebihan. Yang kedua ada alkoholisme atau kecanduan menggunakan alkohol. Terus yang ketiga ada makan tidak teratur. Yang keempat ada sabotase atau tindakan melukai atau menyakiti orang lain. Terus selanjutnya ada menurunnya cara berkomunikasi. Jadi kalau dia berkomunikasi dia itu cara komunikasinya itu tidak jelas atau menurun. Terus yang terakhir ada menolak upaya perubahan. Jadi pelaku konflik ini dia menolak upaya perubahan, dia tidak ingin berubah atau dia tetap di situ-situ saja, dia tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Terus yang terakhir ada respon fisiologis. Respon fisiologis ini artinya respon yang dia ke fisiknya dia, seperti yang pertama ada mah, asma, terus sakit kepala, hipertensi dan juga ada masalah jantung. Selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat dari konflik. Jadi yang pertama itu manfaat dari konflik yang pertama ada menimbulkan ide kreatif dan inovasi. Jadi pada saat berkonflik biasanya kita itu dapat meningkatkan ide kreatif dan inovasi kita. Biasanya kalau konflik sering muncul ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru. Terus yang kedua ada memberikan variasi di organisasi. Jadi maksudnya di sini memberikan variasi di organisasi agar di dalam organisasi itu dia tidak flat atau datar. Jadi ada semacam variasi. Terus yang ketiga berbagi dan menghormati pendapat orang lain. Jadi di saat inilah pada saat berkonflik kita bisa berbagi dan juga menghormati pendapat-pendapat dari pihak lain. Terus slide terakhir ada efek disfungsional. Jadi efek disfungsional ini artinya ada fungsi yang tidak berjalan semestinya. Yang pertama menyelesaikan konflik dapat menghabiskan waktu dan energi. Jadi ketika orang-orang ini berkonflik, dia terlalu menghabiskan banyak waktu dan juga energi yang berlebihan sehingga tidak terciptanya produktivitas. Selanjutnya yang terakhir, konflik yang berlangsung lama dapat mempengaruhi emosional fisik seseorang dan berpengaruh pada psikomotorik. Jadi konflik yang berlangsung lama ini dapat mempengaruhi emosional. Misalnya tadi yang saya jelaskan ada respon psikologi, respon perilaku. Terus kalau
mengarah ke respon fisiologi seperti tadi emas, sakit kepala dan lain-lain. Jadi efek disfungsional ini dia dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan juga psikomotorik pelaku konflik. Nah, jadi kesimpulan dari materi saya ini, jadi konflik itu terjadi antara dua orang yang saling memperjuangkan pendapatnya mereka masing-masing. Nah, di konflik ini juga terdapat efek seperti tadi ada respon psikologi, respon perilaku dan juga respon fisiologis. Terus manfaat dari konflik itu dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi serta kita dapat berbagi dan juga menghormati pendapat dari pihak lain. Baik, demikian presentasi saya mengenai konflik dan juga efeknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.